Nama lengkapnya Tono Andrianto, tapi dirinya lebih dikenal dengan panggilan Tony. Dia lahir di Jakarta 1956 dari keluarga keturunan Tionghoa. Menurut Tony, dia anak broken home. Ketika usianya 10 tahun, ayahnya yang sehari-hari berjualan mie bercerai dengan ibunya. 4 tahun kemudian ketika Tony berusia 14, sang ibu menikah lagi. Tony yang saat itu mulai beranjak remaja berontak, tidak betah di rumah. Dia lebih suka keluyuran, nongkrong bahkan tidur sesukanya di Monas maupun di Terminal Lapangan Banteng, terminal tersibuk di Jakarta pada masa itu sebelum dipindahkan ke Pulau Gadung. Bagi Tony, sekolah tidak lagi menarik. Sejak kelas 2 dia sudah drop out dari sekolah teknik menengah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pergaulan liar di jalanan membuat tingkahnya semakin buruk. Dia mulai menenggak minuman keras dan melakukan aksi kriminal. Awalnya mencuri kecil-kecilan, lalu merampok. Adu jotos di jalanan hal biasa bagi Tony. Akibat perkelahian, giginya rontok hingga kemudian dirinya dikenal dengan nama Tony Ompong. Pada tahun 1978, di usia 22, Tony Ompong berkelahi memperebutkan wilayah kekuasaan di Glodok dan Kemayoran. Dia tusuk perut lawannya hingga luka parah. Akibatnya, Tony divonis penjara. Selama 8 bulan dia meringkuk di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Katanya selama mendekam di Cipinang, dia berkenalan dengan para penjahat top lainnya dan ilmu kriminalnya pun semakin bertambah. Namun sekeluar dari lapas, ada yang berubah. Tony jadi sedikit mellow. Dia jatuh cinta dan menikah dengan seorang janda keturunan Tionghoa bernama Tan Mon Lai alias Mariati. Pada tahun 1981, anaknya Jeffrey Saputra lahir. Demi sang bayi, Tony merajah paha kirinya dengan tato, "Demi anakku Jeffrey, aku kembali ke jalan yang benar." Selanjutnya, anak kedua lahir dan diberi nama Denny Saputra. Tapi tampaknya ikrar berupa tato di paha hanya tinggal ikrar, tidak berarti. Keuangan sulit. Tony tak punya pekerjaan tetap, akibatnya dia putuskan kembali ke dunia kriminal, mencuri juga merampok. Saat merampok seorang pengusaha, dirinya lagi-lagi tertangkap dan dijebloskan ke bui, tapi tidak lama. Pada pertengahan 80-an, sekeluar dari lapas, Tony yang tampaknya lupa anak-anaknya masih kecil dan butuh kehadirannya, langsung beraksi lagi. Dirinya terlibat perkelahian, kali ini cukup fatal. Tangan kanannya buntung hingga pergelangan akibat sabetan sajam. Demikian pula jari tangan kirinya tidak utuh lagi. Namanya pun berubah dari Tony Ompong jadi Tony Buntung. Waktu terus bergulir. Anak-anak Tony sudah besar. Kata orang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan demikianlah anak-anak Tony yakni Jeffrey Saputra dan Denny Saputra terjun ke dunia kriminal sama seperti ayah mereka. Keduanya juga sudah pernah mendekam di bui meski tak lama karena kasus pencurian. Tony walaupun bertambah tua tidak juga tobat. Dia masih saja melakukan aksi kriminal seperti penipuan. Meski demikian dia sudah tidak tertarik lagi merampok karena faktor usia yang menjelang 50. Dirinya tidak setangkas dulu, terlebih tangannya sudah buntung, tidak lagi bisa memegang senjata. Tony merasa kini saatnya melibatkan keluarga, yakni anak, istri, dan menantu. Tony pun berembuk dengan mereka. Tercapai kesepakatan, mereka akan jadi keluarga penculik. Target utama anak-anak. Tapi anak-anak dari keluarga biasa atau anak-anak keluarga kenalan mereka. Tony ogah menculik anak-anak orang kaya, sebab bakalan ribet urusannya. Lagi pula, Tony CS tidak punya akses pada anak-anak orang kaya yang biasanya kemana-mana selalu ditemani atau dikawal. Nah, ketika semuanya sudah mantap, keluarga Tony pun beraksi. Korban pertama yang diusulkan adalah anak pasutri Firdaus dan Sari yang merupakan kenalan Denny, anak bungsu Tony. Kebetulan kontrakan Denny berdekatan dengan tempat tinggal Firdaus dan Sari. Pada 18 Maret 2003 saat Sari istri Firdaus pergi bekerja, Denny mengunjungi Firdaus di rumah. Denny kemudian mengajak Firdaus mengambil uang di ATM, lalu minta tolong Firdaus membelikannya sesuatu. Ketika Firdaus pergi, Denny yang menunggu di rumah Firdaus mengajak anaknya Putri Nabila pergi. Di depan sebuah bioskop di kawasan Pademangan sudah menunggu sebuah mobil. Di dalamnya ada Tony Buntung dan sang istri Mariati serta Jeffrey si sulung.
Mereka pun membawa kabur Putri Nabila ke rumah kontrakan di Poris, Tangerang. Penculik lantas menghubungi Firdaus dan minta tebusan 15 juta. Kalau tebusan tidak dibayar, anakmu akan mati dimutil. Firdaus memohon, saya hanya punya 500 ribu. Karena Firdaus gagal memenuhi tebusan, akibatnya fatal. Tony CS membunuh Putri Nabila. Mayat bocah itu dimasukkan ke dalam kardus dan dibuang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Hasil visum menunjukkan sebelum dibunuh, Putri juga diperkos. Meski gagal mendapatkan tebusan pada penculikan pertama, keluarga Tony Buntung tidak mundur. Kebetulan Denny punya kenalan Rahmat, seorang sipir di Lapas Paledang, Bogor. Dulu tahun 2001, Denny pernah mendekam di lapas itu karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Di dalam tahanan, Denny sempat depresi dan saat itu sang sipir Rahmat menghibur dan memberinya semangat. Kedekatan mereka berlanjut hingga kemudian Denny bebas pada September 2001. Denny bahkan sempat mengunjungi Rahmat dan menginap di rumah pria itu di Cibanteng, Ciampea, Bogor. Nah, Denny ingat Rahmat punya anak bernama Widya Andini. Dan kemudian ditetapkanlah Widya yang berusia 4,5 tahun itu sebagai target penculikan selanjutnya. Pada 13 Juni, Denny beraksi dan menculik Widya. Dia minta tebusan 10 juta, jika tidak Widya dibunuh. Rahmat yang panik mencoba nego dan tebusan berhasil diturunkan jadi 5 juta. Karena keuangan terbatas, Rahmat terpaksa meminjam uang ke sana-sini. Pada Senin 16 Juni, dia transfer uang tebusan itu ke rekening penculik di Bank Lipo Cabang Juanda, Bogor. Tapi ternyata Tony CS ingkar dan tidak membebaskan Widya. Mereka malah minta tambahan 15 juta. Setelah uang tambahan ditransfer, gerombolan penculik akhirnya membebaskan Widya di McDonald's Sunter, Jakarta pukul 10 malam. Karena sukses dengan penculikan kedua, Tony Buntung sekeluarga jadi ketagihan. Selanjutnya, si sulung Jeffrey yang turun tangan. Pada pertengahan Juni 2003, Jeffrey dan tetangganya Dodi Purnama alias Gepeng menemui Suwandi, teman Gepeng. Gepeng buruh bangunan. Dia sudah lama kenal Suwandi. Saat bertemu, Gepeng minta kerjaan pada Suwandi, tapi tidak bisa karena kata Suwandi semua proyek sedang mangkrak. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, Jeffrey menawarkan menyewakan mobilnya kepada Suwandi yang sedang membutuhkan kendaraan. Selanjutnya pada Minggu pagi 6 Juli, Jeffrey dan Gepeng datang lagi menemui Suwandi yang saat itu bersama anaknya Dwi Yunita sedang berada di rumah orang tua Suwandi di Cipayung, Jakarta Timur. Ketika berbincang-bincang, Suwandi kehabisan rokok. Jeffrey menawarkan diri untuk membeli ke warung. Tapi karena tidak tahu lokasi warung, dia minta Dwi yang berusia 9 tahun untuk menemani. Suwandi sang ayah mengizinkan. Namun ditunggu-tunggu Jeffrey dan Dwi tidak kembali juga. Suwandi mencari kemana-mana tapi tidak menemukan Dwi. Sorenya Suwandi menerima telepon dari Jeffrey yang mengatakan dia telah menculik Dwi dan minta tebusan 5 juta. Paling lambat besok pukul 12 siang transfer ke rekening saya. Kalau tidak, saya akan kirimkan padamu potongan tangan Dwi. Suwandi yang panik segera melapor ke Polres Cipayung. Polisi langsung mendatangi bank untuk melacak pemilik rekening bank. Sial, polisi terhambat prosedur bank yang tidak langsung bisa memberikan begitu saja data nasabah. Sementara itu Suwandi hanya bisa mengirimkan transfer uang tebusan sebesar 3 juta. Saat Suwandi menelpon Jeffrey, pria itu menolak membebaskan Dwi karena uang tebusan kurang 2 juta lagi. Suwandi sempat bicara pada Dwi yang mengatakan, "Ayah, tolong, di sini banyak orang jahat." Dan itu adalah terakhir kalinya Suwandi berbicara dengan putrinya, sebab kemudian jasad Dwi ditemukan di dalam kardus TV dibuang di Kampung Lio, wilayah Karawang. Polisi gagal menangkap gerombolan Tony Buntung. Korban terus berjatuhan. Pasutri, Yayat, dan Atin tinggal di Kampung Cicantu, Mekar, Hegar Manah, Cianjur bersama anak-anak mereka. Hidup mereka sederhana. Sehari-hari Yayat punya usaha bengkel kecil-kecilan, sedangkan Atin dulu pernah jadi TKW. Sudah 2 minggu terakhir, mereka punya tetangga baru yang mengontrak. Namanya Jeffrey. Orangnya baik, ramah, dan pernah memperbaiki mobil di bengkel Yayat. Pada Sabtu 19 Juli 2003, Jeffrey bertandang ke rumah Yayat dan Atin. Dia minta izin pada Atin untuk mengajak anak-anak main dan jalan-jalan. Atin mengizinkan saja karena dia percaya Jeffrey pria yang baik.
Jeffrey pun membawa pergi dua anak Atin yakni Devi dan Rizka serta sepupu mereka Enoch dan Andri. Namun hingga sore tiba anak-anak tidak kunjung pulang. Atin dan Yayat mencari kemana-mana. Kerabat dan warga lainnya ikut panik membantu mencari tapi tak ada hasil. Mereka pun melaporkan hal itu kepada Polres Cianjur. Pukul 10 malam, Atin dan Yayat kaget ketika Jeffrey menelpon ke rumah Pak RT dan bilang dirinya telah menculik Devi dan Rizka. Transfer tebusan 5 juta ke rekening saya. Kalau tidak, anak-anak akan saya bunuh. Sementara itu, Enoch dan Andri ternyata telah dilepaskan di tengah jalan dan dengan bantuan warga setempat diantar pulang. Nasib Devi dan Rizka di ujung tanduk. Atin dan Yayat meminjam uang ke tetangga dan teman hingga akhirnya berhasil terkumpul 5 juta. Setelah uang ditransfer ke rekening penculik, Yayat menghubungi Jeffrey. Namun pria itu malah minta tambahan 10 juta lagi. Setelah uang tambahan ditransfer, ternyata hanya Devi yang dibebaskan, sedangkan Rizka tetap disekap. Waktu terus berjalan, 2 bulan sudah berlalu dan Rizka tetap berada di sarang penculik. Gerombolan Tony Buntung tahu mereka dicari polisi. Sebab itu mereka tidak berani lagi menetap di Jakarta karena TV dan koran telah menyiarkan kejahatan mereka. Gerombolan pun pindah ke Surabaya. Tapi apes, di Surabaya Denny bikin ulah. Dia sempat ditangkap ketika mencuri motor milik calon mertuanya. Akibatnya keluarga Tony Buntung tidak mau lagi tinggal berlama-lama di satu tempat. Mereka berpindah-pindah kota. Mereka sempat menetap di Serang dan Tegal hingga akhirnya memilih tinggal di Aji Barang, Banyumas karena harian pos kota yang selalu menyiarkan berita kriminal tidak masuk ke wilayah itu. Mereka juga membawa korban penculikan mereka, yakni Rizka, ke Aji Barang. Rizka yang berusia 6 tahun seharusnya sudah masuk sekolah hari pertama kelas 1 SD. Namun yang terjadi kini dirinya disekap penculik. Tadinya dia disekap bersama saudara kandungnya Devi, tapi Devi sudah dibebaskan. Selama berada di sarang penculik, Rizka beruntung dirinya diperlakukan dengan baik meski dilarang keluar rumah. Rizka memanggil orang-orang yang menculiknya dengan sapaan kakek buntung, AA Jeffrey, dan istri Jeffrey yang dipanggilnya Teteh Imas yang selalu memberinya makan. Setelah Devi dibebaskan, Rizka ternyata punya teman baru yang juga disekap bersamanya. Namanya Budi Bahari, usianya 3,5 tahun. Keluarga Tony Buntung menculik Budi pada akhir September 2003 di Cilacap. Saat itu Jeffrey yang turun ke lapangan. Pria itu pura-pura mencari rumah untuk disewa guna dijadikan pabrik tahu di Jalan Kolonel Sugiono, Cilacap. Dia datangi Sutinem yang menawarkan rumahnya untuk disewakan. Sutinem memiliki cucu bernama Budi Bahari. Jeffrey pun ngobrol panjang lebar dengan Sutinem. Sutinem yang terpikat dengan sikap ramah Jeffrey mengizinkan sang cucu Budi dibawa Jeffrey ke warung. Namun ditunggu-tunggu Budi tidak pulang juga. Dan tak lama kemudian keluarga Budi menerima telepon dari Jeffrey yang mengatakan dirinya telah menculik Budi. Transfer tebusan 10 juta ke rekening Bank Lipo. Jika tidak, Budi akan kami bunuh, mutil, dan masukkan ke kardus. Keluarga pun melaporkan hal itu pada polisi. Polisi langsung tanggap dan minta agar Tusinah, ibu Budi, menuruti semua permintaan penculik termasuk menyetor uang tebusan separuh dari jumlah yang diminta. Kali ini polisi berhasil melacak nomor rekening Bank Lipo si penculik yang ternyata atas nama Imas yang beralamat di Kampung Pesanggerahan, Cisoka, Tangerang, Banten. Kapolres Cilacap, Ajun Komisaris Besar Polisi Prasta Wahyu Hidayat langsung memerintahkan anak buahnya ke Tangerang melakukan pengecekan alamat. Tapi penghuninya ternyata sudah pindah dari rumah sewaan itu. Namun beruntung, polisi berhasil memperoleh nama si penyewa yakni Tono Andrianto alias Tony. Pemilik rumah sewaan bilang tadinya Tony tinggal di rumah itu bersama istri, anak, dan menantunya. Nah, dari pemilik rumah, polisi juga berhasil mendapatkan foto anak Tony yang bernama Jeffrey. Ketika polisi menunjukkan foto Jeffrey pada Sutinem, nenek Budi, wanita itu membenarkan pria itulah yang menculik Budi. Polisi berpikir setelah nanti uang tebusan ditransfer ke rekening Imas, maka ada kemungkinan penculik akan menarik uang tersebut di ATM Bank Lipo. Polisi segera menyebar petugas pengintai di setiap ATM Bank Lipo di berbagai kawasan di Cirebon, di Brebes, Aji Barang, Cilacap, juga di Purwokerto dan Banyumas.
Polisi juga minta Sutina memancing pelaku dengan mengatakan akan mentransfer lagi uang sebesar Rp750.000. Sementara itu, petugas polisi dengan berbekal foto Jeffrey bersiap di tempat masing-masing. Dan demikianlah pada Jumat 26 September 2003 pukul 12 siang, uang Rp750.000 ditransfer. Sorenya di Karanglewas, Banyumas, terlihat seorang laki-laki yang mirip Jeffrey mengambil uang di ATM Bank Lipo. Polisi yang sudah mengintai segera meringkus dan menggeledah pria itu. Di sakunya ditemukan 2 buah kartu ATM atas nama Imas dan Jeffrey Saputra. Pria itu mengaku dia adalah Jeffrey Saputra, si penculik. Polisi menggiringnya ke markas. Setelah diinterogasi panjang lebar, meski jawabannya berbelit-belit, Jeffrey akhirnya memberitahu tempat persembunyian ayahnya, Tony Buntung, si dalang penculikan di sebuah perumahan di Aji Barang, Banyumas. Malam hari 26 September 2003, dengan membawa Jeffrey sebagai penunjuk lokasi, polisi mendatangi sebuah rumah di Blok P di perumahan Tiara Ajimas Permai Aji Barang, Banyumas. Polisi mengetuk pintu. Begitu pintu dibuka, tampak seorang wanita, juga seorang pria yang memasukkan tangannya ke dalam saku jaket. Polisi membentak, "Mana Buntung?" Si pria berjaket berlagak bingung. "Siapa Buntung? Di sini tidak ada Buntung." Polisi yang curiga melihat pria itu terus membenamkan tangannya di saku jaket langsung menarik tangannya dan tampaklah tangannya buntung. Dialah Tono Andrianto alias Tony Buntung, si dalang penculikan anak yang selama ini meresahkan masyarakat. Di rumah itu polisi berhasil menemukan bocah Rizka 6 tahun dan Budi Bahari 3,5 tahun yang disekap. Mereka dalam kondisi stabil meski ketakutan. Drama penangkapan Tony Buntung dan keluarga dimuat di majalah Tempo. Selain Tony, juga turut diringkus Mariati istri Tony dan Imas istri Jeffrey beserta anak mereka yang masih kecil. Gerombolan itu dibawa ke Polres Cilacap. Namun katanya di tengah jalan, Tony Buntung dan Jeffrey berusaha kabur sehingga mereka ditembak polisi. Akibatnya Jeffrey tewas di Rumah Sakit Fatimah Cilacap, sedangkan Tony dirawat. Ketika ditemui wartawan tabloid Nova di Rumah Sakit Fatimah Cilacap, Tony yang suka judi dan minum miras itu mengaku, "Saya terdorong menculik anak karena ingin membeli rumah di Aji Barang. Sebelumnya saya jualan mie di Jakarta. Uang hasil penculikan sekitar 60 juta saya belikan mobil dan rumah beserta isinya. Uang itu berasal dari para korban. Kami memang minta tebusan pada keluarga korban. Selama ini saya memperlakukan anak-anak yang diculik dengan baik. Mereka tidur bebas di mana saja, kadang bersama saya juga." Ketika wartawan bertanya pada Tony, jika memang diperlakukan dengan baik, lalu mengapa ada korban yang dibunuh? Tony Buntung menjawab dengan tenang, "Habis mereka nangis keras. Saya kan takut didengar tetangga, lalu saya tampar dan saya bekap mulut mereka." Agar para korban tidak rewel, Mariati istri Tony juga memberi mereka makanan yang sudah dicampur tanaman kecubung yang memiliki efek bius. Tony mengaku dia tidak tahu menahu jika ada di antara korban yang diperkos. "Saya nggak tahu itu, mungkin anak saya yang melakukannya." Tony juga mengatakan yang membunuh bukan dirinya, tapi anak-anaknya. "Saya penyusun strategi penculikan, idenya dari nonton TV." Lalu bagaimana dengan Denny, anak bungsu Tony? Pria itu berhasil diringkus polisi di Surabaya. Denny langsung menuding ayahnya otak di balik aksi kejahatan mereka selama ini. Para pelaku dijerat pasal berlapis dari penculikan, perkos, dan pembunuhan. Denny dijatuhi vonis penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kejahatannya membunuh dan memperkos Putri Nabila. Sedangkan Tony Buntung, Mariati, dan Imas menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap. Namun tidak didapat informasi berapa tahun hukuman penjara bagi mereka. Setelah aksi penculikan berlalu, ada kabar dari beberapa korban. Widya, anak Rahmat sang sipir lapas, sering marah setelah kejadian itu. Akhirnya Rahmat mengganti nama anaknya. Tapi kepada wartawan, Rahmat tidak memberitahu nama baru anaknya itu dan hanya memberitahu nama panggilannya saja, yakni Ade. Sejak bebas, Widya jadi sensitif. Dia marah dan menangis melihat foto dan berita tentang dirinya dan korban lainnya saat ditayangkan di TV dan minta TV dimatikan. Sementara itu kondisi Rizka yang selama disekap diperlakukan dengan baik lebih stabil.
Namun lain lagi bagi Budi Bahari yang berusia 3,5 tahun. Setelah kejadian, dia jadi pendiam, gelisah, dan mudah marah. Budi jadi suka melakukan kekerasan, memukul kedua kakaknya dengan gagang sapu, bahkan melempar mereka dengan batu. Selama disekap, Budi dijaga Rizka yang memandikannya, memberinya makan, juga menenangkannya. Karena Budi sering menangis, dia jadi sering dipukuli oleh penculik. Nasib Budi memang kurang beruntung. Ketika usianya 4 bulan, orang tuanya bercerai dan dirinya lebih banyak diasuh sang nenek Sutinem. Setelah bebas dari sekapan keluarga Tony Buntung, hampir setiap hari Budi hanya terbaring di tempat tidur ditemani sang nenek. Dia juga selalu menutupi wajahnya. Jika ada tamu datang, Budi akan menangis dan berteriak minta kembali masuk kamar. Kepada keluarganya, Budi bercerita dia kerap ditendang Tony Buntung jika merengek ingin ke kamar mandi. Wajahnya sering ditampar, bahkan Jeffrey menyundutnya dengan rokok. Semoga saja trauma yang dialami para korban tidak berkepanjangan. Masa kecil mereka telah dirusak oleh keluarga Tony Buntung yang disebut-sebut sebagai komplotan keluarga penculik paling sadis yang pernah ada di Indonesia. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.